Bayangkan, seorang anak tumbuh di keluarga kaya raya, penuh kemewahan, penuh gemerlap pesta. Tapi ternyata, semua kebahagiaan itu hanyalah kepalsuan. Sejak kecil, ia merasa lebih dekat dengan pembantunya. Wanita sederhana yang selalu ada di sisinya, merawatnya dengan penuh kasih sayang, lebih dari seorang ibu. Hingga suatu hari, rahasia besar terbongkar. Sebuah kebenaran yang mengguncangkan hidupnya. Bahwa pembantu yang selama ini ia sayangi, ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Bagaimana kisahnya? Mampukah ia menerima kenyataan pahit ini? Dan apa yang akan ia pilih? Hidup dalam kemewahan penuh dusta atau bersama ibu kandungnya yang penuh kasih sayang namun serba kekurangan? Inilah kisah menyentuh hati. Pembantuku ternyata ibu kandungku sendiri. Namaku Ardi Pratama, mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas ternama. Orang-orang selalu menganggap hidupku sempurna. Ayahku seorang pengusaha sukses, ibuku seorang sosialita yang disegani. Rumah besar, mobil mewah, pesta ulang tahun tiap tahun, dan segalanya yang tampak serba lengkap. Namun di balik itu semua, ada satu sosok yang jauh lebih berarti bagiku. Mbak Siti, pembantu rumah tangga kami. Sejak aku kecil, dia yang selalu mengurus segala kebutuhanku. Saat aku sakit, dia yang duduk di samping ranjang, menempelkan kompres di dahiku. Saat aku lapar di tengah malam, dia yang diam-diam membuatkan mie rebus untukku. Meski statusnya hanya seorang pembantu, entah mengapa aku merasa dia lebih seperti sosok ibu yang sesungguhnya. Karena jujur saja, ibuku, Bu Ratna, hanya peduli soal penampilan dan lingkaran pertemanannya. Ayahku lebih sibuk mengurus bisnis. Aku sering berpikir, seandainya bukan ada Mbak Siti, mungkin masa kecilku akan sangat sepi. Semakin dewasa, aku mulai menyadari sesuatu. Setiap kali aku terluka, walau hanya goresan kecil, wajah Mbak Siti berubah panik. Dia akan memelukku, bahkan menangis diam-diam. Pernah suatu malam, aku pulang larut setelah rapat organisasi kampus. Saat menuju dapur untuk mengambil air minum, aku mendengar suara tangis pelan. Aku mengintip, Mbak Siti duduk sambil menatap foto lama. Aku memberanikan diri bertanya, "Mbak, itu foto siapa?" Dia tersentak, buru-buru menyembunyikan fotonya. "Bukan apa-apa, Mas. Hanya masa lalu, Mbak." Aku tidak memaksa, tapi dalam hati aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Hari ulang tahunku yang ke-22 dirayakan dengan sangat meriah. Rumah dipenuhi tamu undangan penting, musik bergema, makanan berlimpah. Semua orang tampak bahagia. Kecuali aku. Aku tidak pernah suka pesta besar seperti itu. Di tengah keramaian, aku keluar sebentar untuk menenangkan diri. Saat melewati ruang kerja ayah, aku mendengar percakapan yang membuat langkahku terhenti. Syukurlah anak itu tidak pernah tahu kalau ibunya sebenarnya bukan aku. Ya, kalau sampai tahu, reputasi kita bisa hancur. Biarkan dia tetap mengira kita orang tuanya. Balas ayah dengan nada tegas. Darahku berdesir. Kata-kata itu menusuk telingaku. Apa maksudnya? Malam itu setelah pesta usai, aku menghampiri Mbak Siti yang sedang membersihkan meja. "Mbak, aku mau tanya sesuatu. Jawab jujur. Apa benar aku bukan anak kandung Bu Ratna?" Tanyaku, menatapnya dalam. Tangannya gemetar. Air mata langsung mengalir di pipinya. Dia mencoba menahan, tapi akhirnya ia memelukku erat. "Mas Ardi, maafkan Mbak. Iya, benar. Kamu bukan anak Bu Ratna. Kamu anakku." Aku terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Malam itu, Mbak Siti menceritakan semuanya. 22 tahun lalu, dia hanyalah seorang gadis desa polos yang bekerja di rumah orang kaya. Keluarga ayahku sekarang. Ayahku yang waktu itu masih muda dan tampan, memanfaatkan kelemahannya. Dia dipaksa menjalani hubungan terlarang, hingga akhirnya hamil. Waktu itu, aku hampir diusir. Tapi Bu Ratna memilih menutupinya. "Mereka mengambilmu dariku, mengakuimu sebagai anaknya.
Sedangkan aku hanya diperbolehkan tetap tinggal di rumah ini sebagai pembantu. Dengan syarat, aku tidak boleh mengakuimu sebagai anak. Ceritanya dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya, mencoba menahan emosi. Air mataku jatuh. Selama ini aku hidup dalam kebohongan. Keesokan harinya, aku mendatangi ayah dan ibu. Aku sudah tahu semuanya. Mbak Siti adalah ibuku, teriakku. Ayah terdiam, sementara ibu mencoba menenangkan. Ardi, dengar dulu. Semua ini kami lakukan demi kebaikanmu. Kami ingin kamu punya masa depan tanpa aib. Aib? Aku bukan aib. Dia ibuku. Dan kalian telah merampas hakku untuk mengenalnya. Jawabku dengan penuh amarah. Ayah akhirnya bicara. Suaranya dingin. Kalau kau berani mengakuinya di luar sana, kau bukan anakku lagi. Kalimat itu membuatku semakin muak. Aku tidak tahan lagi tinggal di rumah itu. Malamnya, aku mengemasi barang-barangku. Mbak Siti mencoba menahanku. Mas, jangan. Kamu masih kuliah. Kalau keluar dari rumah ini, hidupmu akan sulit. Aku memegang tangannya. Bu, aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Aku tidak peduli lagi dengan harta mereka. Aku cuma ingin bersama ibu. Itu pertama kalinya aku memanggilnya dengan sebutan ibu. Matanya langsung basah. Dia terisak sambil menutup mulutnya, lalu memelukku erat. Kami meninggalkan rumah mewah itu dan tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidup sederhana, jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada pelayan, tidak ada mobil mewah, bahkan kadang kami harus hemat untuk makan sehari-hari. Namun, untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Setiap pagi, aku bisa sarapan bersama ibuku yang sesungguhnya. Kami bercerita, tertawa, bahkan menangis bersama. Aku bekerja paruh waktu di sebuah kafe untuk membantu biaya hidup, sementara ibu berjualan kue kecil-kecilan. Meski sulit, tapi kebahagiaan itu nyata. Ayah tidak tinggal diam. Suatu hari, orang suruhannya datang menemuiku. Kalau kau kembali ke rumah, semua ini bisa berakhir. Kuliahmu akan kami biayai penuh. Hidupmu kembali nyaman. Tapi syaratnya, lupakan perempuan itu, ucap mereka. Aku menatapnya dengan tajam. Dia bukan perempuan itu, dia ibuku, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Ancaman demi ancaman datang. Bahkan, ayah memutus biaya kuliahku. Tapi aku tidak menyerah. Aku bekerja lebih keras, membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan membantu ibu. Hari wisuda tiba. Aku mengenakan toga sederhana tanpa kehadiran ayah dan ibu angkatku. Namun, di barisan kursi tamu, seorang wanita sederhana berdiri sambil menitikan air mata haru. Ibuku, Mbak Siti. Saat aku dipanggil ke panggung, aku sengaja mengambil mikrofon. Gelar ini bukan hanya untukku, tapi untuk seseorang yang selama ini selalu diam di balik bayangan. Dia yang sebenarnya adalah ibuku, wanita paling kuat yang pernah ada, Bu Siti. Semua orang terkejut. Suara riuh memenuhi aula. Ibuku menutup wajahnya dengan tangan, menangis terisak. Aku turun dari panggung dan memeluknya di depan semua orang. Hari itu, aku tidak hanya meraih gelar sarjana, tapi juga kemenangan atas kebenaran. Hidup kami memang tidak mudah, tapi penuh cinta yang tulus. Aku sadar, harta dan status hanyalah semu. Yang nyata adalah kasih sayang seorang ibu. Kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Dan aku bangga bisa berkata lantang. Pembantuku ternyata ibu kandungku sendiri. Dan dia adalah anugerah terbesar dalam hidupku.